Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor bagi sobat-sobat horor klasik. Selamat malam. Pada edisi keempat kali ini, horor klasik akan menyajikan cerita tentang pendakian yang dilakukan oleh seseorang dengan nama sebut saja Mas Brewok. Pendakian ini dilakukan pada tahun 1996 di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Langsung saja saya sampaikan cerita horor klasik dari sudut pandang Mas Brewok. Pada tahun 1996, aku dan keempat temanku berencana akan mendaki Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang. Ini merupakan pendakian pertamaku. Jadi ya wajar kurasa jika aku sedikit antusias dengan rencana ini. Kami merencanakan melakukan pendakian pada hari Sabtu atau malam Minggu dengan pertimbangan di hari Sabtu akan banyak sekali pendaki-pendaki lain yang mendaki di Gunung Ungaran. Ya, karena meskipun namanya Gunung Ungaran nih, sebetulnya gunung ini juga tidak tinggi-tinggi sekali, dan di tengah-tengah gunung juga masih ada perkampungan yang disebut Desa Promasan. Singkat cerita, tibalah hari itu, Sabtu yang sudah kami sepakati untuk mendaki ke Gunung Ungaran. Berangkatlah aku ke rumah temanku Kiki yang kami sepakati sebagai meeting point atau titik untuk bertemu. Setelah aku sampai ke sana, ternyata ketiga temanku, yaitu Pulung, Adi, dan Eko, mengatakan bahwa mereka tidak bisa berangkat bersama denganku dan Kiki. Mereka akan menyusul karena masing-masing mereka memiliki kesibukan yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan. Si Pulung ternyata hari itu ada ujian susulan di kampus. Adi kurang lebih juga sama. Dia harus menghadap dosen pembimbing skripsinya di hari itu juga. Sementara Eko yang seharusnya libur bekerja ternyata mendadak harus menggantikan temannya yang tidak bisa berangkat kerja karena sakit. Oke lah, kupikir tidak masalah aku dan Kiki berangkat lebih dahulu dan mereka bertiga yang lain menyusul, karena mereka berjanji akan menyusul pada sore hari. Sementara rencana pendakian ini sebetulnya akan kami lakukan di pagi hari, yaitu jam 10 berangkat dari rumah Kiki dengan estimasi waktu perjalanan menaiki bis 1 jam dan perjalanan pendakian kurang lebih 2-3 jam sampai di Desa Promasan. Jadi kupikir hari juga masih terang dan mudah-mudahan juga banyak pendaki yang sudah ke sana. Dan meskipun ini pendakian pertamaku, Kiki sudah 3 kali mendaki Gunung Ungaran dan dia pun menyanggupi mengetahui jalur pendakian.
Oke, akhirnya aku dan Kiki berangkat lebih dahulu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah kami di desa Promasan. Desa Promasan merupakan desa yang berada di kaki puncak Gunung Ungaran, atau istilahnya dia betul-betul desa yang berada di tengah-tengah Gunung Ungaran. Dari Pasar Jimbaran yang merupakan jalur umum untuk naik ke Gunung Ungaran, untuk menuju puncak biasanya pendaki membutuhkan waktu berjalan sekitar 4 jam non-stop. Nah, desa Promasan ini berjarak 2 jam perjalanan dari Pasar Jimbaran, dan dari Pasar Jimbaran dari desa Promasan menuju puncak memakan waktu 2 jam juga. Jadi bisa disebut desa ini betul-betul berada di tengah-tengah Gunung Ungaran. Setelah sampai di desa Promasan, ternyata desa itu masih sepi, dan memang sepanjang perjalanan aku dan Kiki juga belum bertemu dengan pendaki-pendaki lain. Ya sudahlah, toh kami sudah sampai, dan karena ini juga malam minggu, pastinya nanti ramai. Ada keuntungan tersendiri ketika kami tiba lebih awal, karena kami bisa memilih barak atau tempat untuk kami tidur. Jadi kami tidak harus menggunakan tenda. Dan karena masih sepi, aku dan Kiki memutuskan untuk tinggal di rumah sesepuh desa Promasan dengan menyewa salah satu kamarnya. Sesepuh desa Promasan itu bernama Mbah Karbin. Dengan mantap, aku dan Kiki menyewa salah satu kamar di situ, dan kemudian mulai menata barang-barang kami. Tibalah waktu maghrib. Beberapa pendaki sudah mulai datang, namun Pulung, Adi, dan Eko belum tampak batang hidungnya. Ya, wajar saja. Mungkin bisa jadi mereka berangkat dari Semarang sekitar jam 5 sore. Jadi kupikir mungkin jam 8 atau jam 9 malam mereka baru sampai di Promasan. Karena waktu sudah maghrib, aku dan Kiki segera menuju ke sumber air yang letaknya berada di bawah tempat kami tinggal. Jadi desa itu memang letaknya berundak-undak. Turunlah kami ke sumber air untuk mengambil air wudhu, dan kemudian kembali ke kamar kami untuk melaksanakan sholat. Kamar ini jangan dibayangkan seperti kamar hotel ya, karena rumah di sana juga rumah kayu yang dindingnya beberapa titik sudah ada lubang-lubang, ada dipan, tapi ya dipan saja, tidak ada kasur apalagi spring bed. Singkat cerita, persis selesai kami mengucap salam sebagai akhir sholat, terdengarlah suara teriakan seorang perempuan yang berteriak-teriak dari luar, dan bisa ku dengar langkahnya berlari sangat kencang. Dia berteriak-teriak mengatakan kata-kata, "Tolong, tolong, ada pocong, ada pocong." Spontan aku dan Kiki bergegas keluar. Kebetulan sebelah rumah Mbah Karbin ini adalah lapangan, dan kemudian di trap atau tanah bawah lapangan itu adalah musola, sehingga bila kita berdiri di lapangan itu yang terlihat hanyalah mustoko atau kepala musola atau masjid. Ya, sobat-sobat horor pasti tahu yang saya maksud mustoko, yaitu sebuah semacam kubah yang berada di ujung genteng dari masjid atau musola. Di luar sudah banyak orang dan beberapa warga desa yang menenangkan perempuan tersebut. Perempuan tersebut terengah-engah sambil berkali-kali menunjuk-nunjuk ke arah mata air. Setelah tenang, dia bercerita ketika akan mengambil wudhu, tiba-tiba
Di hadapannya muncullah sosok berbalut kain dengan 3 ikatan di tubuhnya. Oke, salah seorang dari warga desa menyuruh perempuan itu kembali ke rombongannya dan kemudian meminta kami semua yang berada di luar untuk masuk ke dalam kamar atau barak masing-masing dan meminta kami untuk tenang. Setelah aku dan Kiki masuk kembali ke dalam kamar, merasakan suasana di luar begitu mencekam, hening sekali. Bahkan Kiki yang sudah 3 kali naik ke situ setiap malam minggu mengatakan ini tidak seperti Gunung Ungaran di malam minggu. Oke. Tak lama kemudian, kurang lebih jam 9, datanglah ketiga teman kami dan sempat bertanya kepada kami, kok tumben sepi sekali. Akhirnya aku dan Kiki menceritakan kejadian yang menimpa perempuan tadi di kala maghrib. Oke. Karena kami juga tidak bisa tidur dan ku dengar suara di luar pendaki sudah mulai banyak yang berdatangan, bahkan beberapa ada yang membawa tep kompo dan menyetelnya dengan keras. Akhirnya kami sepakat untuk keluar dan duduk-duduk di luar supaya tidak bosan di kamar. Nah, saat itu posisi kami berlima duduk di samping rumah menghadap ke arah musola yang hanya terlihat oleh kami mustoko musola itu. Di sela-sela obrolan kami, tiba-tiba aku melihat mustoko musola itu menjadi 2. Tentu saja aku bingung. Ku coba menajamkan mataku untuk melihatnya, tapi aku yakin bahwa ada 2 mustoko di situ. Cuman umumnya mustoko musola itu berwarna mengkilap meskipun di malam hari, dan yang satu terlihat tidak mengkilap dan cenderung agak kusam. Setelah kutajamkan kembali penglihatanku, ku senggol-senggol tangan Kiki dan kutunjukkan mustoko yang aneh itu. Ternyata Kiki juga menyenggol tangan Eko yang ada di sebelahnya dan menunjukkan hal yang sama. Akhirnya kami tersadar bahwa mustoko yang kusam itu ternyata adalah kepala pocong. Anehnya, kami semua tidak takut. Malah spontan kami berdiri, berteriak menuding ke arah kepala pocong itu sambil berteriak, "Pocong!" Dan kami spontan berlari ke arah musola tersebut. Beberapa pendaki yang melihat kami mungkin juga melihat hal yang sama, karena beberapa dari mereka juga mengikuti kami berlari sambil meneriakkan kata-kata yang sama, "Pocong, pocong." Beberapa bahkan ada yang mengatakan, "Kejar, kejar." Dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri, pocong itu terbang menjauhi musola. Kemudian dia bergerak ke arah bukit yang ada di atas desa Promasan. Dia terbang dengan sangat cepat dengan gerakan zigzag. Nah, karena keributan itulah akhirnya beberapa warga desa juga keluar dari rumah dan mereka ada yang sempat menyaksikan pocong itu masuk ke dalam salah satu pohon besar yang ada di atas bukit. Oke, sampai di sini warga desa lagi-lagi berujar, "Sudahlah, tidak usah digubris, kita biarkan saja. Mungkin dia ingin menunjukkan eksistensinya." Aku mencoba mengorek dari warga desa apakah kejadian ini memang sering terjadi. Dan keterangan dari warga desa cukup mengejutkan. Katanya, baru kali ini ada kejadian seperti itu. Beliau juga mengatakan entah apakah ada yang salah dengan
pendaki-pendaki yang ada di tanah Gunung Ungaran pada malam hari itu. Tapi yang jelas tidak pernah ada kejadian semacam itu sampai dengan detik aku menginjakkan kaki di Gunung Ungaran pada malam hari itu. Wah, cukup epik ya cerita ini. Mustoko Musola tiba-tiba ada dua, dan ternyata yang satu adalah kepala dari Mr. P. Ya, memang sudah banyak ya cerita-cerita tentang gunung, dan mungkin ini salah satu yang cukup menarik bagi saya. Dan menurut keterangan dari Mas Brewok sendiri, setelah malam itu dia juga berkali-kali naik ke Gunung Ungaran sampai dengan ke puncak dan selalu menginap di Desa Promasan. Bahkan pernah dia menyengaja lagi-lagi dengan Kiki mendirikan tenda di dekat pohon di mana mereka melihat pocong itu masuk ke dalam pohon tersebut. Tapi ternyata ya tidak ada cerita atau penampakan dari pocong tersebut. Ya entahlah misteri apa yang terjadi, tapi yang jelas itu adalah satu-satunya, bahkan warga desa sendiri menyebutkan satu-satunya kejadian di desa tersebut yang cukup mencekam, dan banyak saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Oke teman-teman, sobat-sobat horor klasik, bila kalian suka dengan cerita tersebut, boleh memberikan like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor klasik yang lain dari channel horor klasik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.